Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita bisa ketemu ya, kita mau akan belajar lagi membaca kitab di malam minggu ini. Dan saya berharap semua dalam kondisi sehat dan diberkati dan terus semangat dalam Tuhan. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih kami boleh kembali bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kami ini. Maka bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap belajar kebenaran-Mu. Tolong kami sehingga kami semakin paham tentang apa yang kau mau sampaikan kepada kami lewat pembacaan Alkitab kami pada hari ini. Kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita membaca Alkitab ya, kita ambil waktu sejenak terlebih dahulu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom semuanya, senang kembali dalam program ini kita bersama. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari beberapa menit ke depan kita siapkan hati pikiran untuk menyembah Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama saya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kembali saudara, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari sembah Dia, saudara. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Allah yang hidup, Allah yang berkuasa,
berkuasa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Allah yang heran, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Kami memuja-Mu, menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami agungkan, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari semua dalam hatimu, saudara, berikan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Dia mendengar dan Dia senang akan pujian penyembahan kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, kita akan langsung membaca Bapak Ibu Yesaya pasal yang ke-48, perikopnya Tuhan menciptakan masa depan yang baru, saudara ya, bersama saya. Ayat 1. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Maka mereka menyebut dirinya menurut kota kudus dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga dan semuanya itu telah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan kau berkata berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Kau telah mendengar semuanya itu dan sekarang kau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui.
Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya supaya jangan kau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu, tapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihi engkau. Sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Perikop berikutnya, Tuhan menebus Israel. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel, yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka yang memberitakan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku akan ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu akan seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal itu. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi, katakanlah Tuhan telah menebus Yakub, hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu biji mata Tuhan, apa yang bisa kita pelajari tadi dari ayat-ayat yang kita baca, saudara? Kalau kita membaca tadi, selain ada kalimat yang terkenal dalam Yesaya 48, jika kamu memperhatikan firman-Ku, damai sejahtera-Mu seperti air yang tidak pernah kering, seperti aliran sungai yang tidak pernah berhenti, dan seterusnya. Itu kan ayat yang kayaknya setiap orang Kristen yang berharap berkat Tuhan atau percaya Tuhan akan pelihara kita itu pasti tahu kurang lebih kalimatnya seperti itu. Tapi yang saya mau tekankan di sini, yang saya mendapatkan sesuatu yang harus saya bagikan kepada saudara, bahwa Tuhan itu yang memang menetapkan semuanya, ya. Jadi bahkan kalau kita baca tadi ayat-ayat yang awal tadi, ya, Tuhan dikatakan menciptakan masa depan yang baru. Jadi dalam pasal 48 Yesaya ini Tuhan ingin berkata bahwa jangan sampai nanti kamu ketika diberkati di masa depan, kamu berkata bahwa itu kamu yang sudah lakukan, itu hasil karena pekerjaanmu sendiri. Maka Tuhan mengatakan bahwa kamu hari ini ada di Babel, aku sudah nubuatkan sebelum terjadinya. Dan ketika kamu ada di Babel, nanti kamu akan kembali ke Yerusalem, kamu akan dipulihkan, aku sudah mengatakannya, supaya kamu jangan berkata bahwa ketika itu terjadi, hal yang baik terjadi itu karena kehebatanmu, dan juga itu terjadi secara natural begitu saja tanpa ada kehendakku, tanpa ada rencanaku di dalamnya. Aku adalah Allah. Kurang lebih Tuhan ingin mengatakan bahwa masa depan saudara, masa depan saya, masa depan kita, itu Tuhan sudah tentukan. Nah, kita kalau hidup dalam Tuhan, maka tadi damai sejahtera kita akan seperti aliran air yang tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena rancangan Tuhan. Rencana Tuhan buat kita di masa depan itu Alkitab katakan rancangan yang membawa damai sejahtera.
Jadi selama kita hidup dalam jalannya Tuhan, maka kita akan sampai ke titik itu. Ya. Keturunanmu akan diberkati, kamu akan menjadi sebuah bangsa. Kalau ayat-ayat yang di pasal-pasal kemarin kita hubungkan, kan itu yang dikatakan Tuhan. Jadi kita tidak hidup dalam artian kita hidup semaunya kita sendiri. Kita bukanlah orang yang punya iman, atau tepatnya saya mengajar saudara, bahwa saya tidak berani berkata bahwa masa depan itu saya yang menentukan sendiri. Saya bisa menentukan masa depan saya. Meskipun seringkali saya mengatakan hal demikian, tapi harus dipahami bahwa itu dalam kerangka bahwa apapun yang terjadi di masa depan itu Tuhan sudah punya rencana buat saya. Dan ketika saya berkata bahwa masa depan itu saya tentukan sendiri, itu dalam pemahaman saya bahwa kalau saya berjalan dalam tangan Tuhan, maka masa depan saya itu akan saya dapatkan karena saya percaya di masa depan itu Tuhan sudah berikan yang terbaik buat saya. Tuhan akan berikan yang terbaik buat saya. Jadi saya ketika mengatakan bahwa masa depan itu saya menentukan sendiri, saya bukan berarti dalam pemikiran saya bisa menentukan mau jadi A, B, C, D, E, F, G semaunya saya. Enggak, saya sudah ditentukan Tuhan. Dan saya imani bahwa rancangan Tuhan buat saya itu damai sejahtera. Ya. Maka kalau saya berjalan terus dalam rencananya Tuhan untuk saya, maka saya pasti akan diberkati. Pasti akan berhasil. Ayat-ayat di pasal 48 Yesaya ini mengatakan demikian. Tuhan mengingatkan Israel bahwa kamu seperti ini tuh bukan karena begitu saja. Aku sudah mengingatkan sebelumnya. Bahkan sekarang ini kamu masih di Babel, kamu nanti akan kembali ke Yerusalem, aku sudah mengatakannya sekarang. Supaya kamu jangan sombong, supaya kamu jangan merasa diri hebat sendiri, atau seolah-olah aku tidak berkuasa ya atas kamu. Tidak, kamu dalam kendaliku. Itu yang kalau kita pahami, kita mestinya menjadi orang Kristen yang sadar diri. Menjadi orang yang percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, ya, yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi kalau Tuhan sudah menetapkan kita di masa depan, karena kita percaya kepadanya, penetapan Tuhan buat masa depan kita tuh indah. Sehingga kalau kita berjalan terus dalamnya, maka andai kata dalam perjalanan kita menuju masa depan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita itu kita jatuh, nggak akan kita sampai tergeletak. Kita pasti akan ditopang oleh tangan Tuhan. Ini yang wow gitu. Sehingga meskipun hari ini ya saya tidak tahu masa depan saya itu presisinya seperti apa, tapi saya imani yang terbaik. Dan saya rambu-rambu saya supaya saya tidak keluar dari jalannya Tuhan buat saya yang baik di masa depan itu, yang Tuhan rencanakan baik untuk saya di masa depan itu, saya harus sesuai atau hidup dalam jalannya Tuhan, mengikuti aturan mainnya Tuhan. Apa itu? Ya firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, saya berusaha dengan maksimal dengan bantuan Roh Kudus untuk menjalankan. Dan apa yang Tuhan tidak ingin saya lakukan yang ada di firman Tuhan, saya berusaha semaksimal mungkin dengan bantuan Roh Kudus juga agar saya tidak melakukan hal itu. Ketika rambu-rambu itu saya kerjakan, saya hidup dengan pakem-pakemnya Tuhan. Untuk itu kita harus tahu Alkitab berkata apa. Untuk itu kita harus punya waktu yang kita siapkan khusus untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Maka kalau saya ikuti itu, saya pasti akan berhasil. Andai kata dalam perjalanan menuju keberhasilan yang Tuhan sudah tetapkan buat saya di masa depan itu, saya tergelincir, saya jatuh. Karena tentu ada angin kan. Ya semakin kita tinggi, kata Alkitab, kata peribahasa gitu ya, semakin padi berisi, semakin menunduk, semakin tinggi pohon kelapa, semakin ditiup oleh angin ya. Nah, kita mungkin saja di masa depan ketika kita berusaha dengan maksimal hidup dalam jalan Tuhan dihantam kiri kanan, dan kita mungkin saja ada waktu kita terpleset dan jatuh, tapi tidak akan sampai tergeletak, itu kata Tuhan. Ini yang saya pegang rapat-rapat, yang saya pegang erat-erat dalam konteks Israel. Meskipun Israel keluar dan Tuhan hajar begitu rupanya, dibuang ke Babel untuk kurun waktu yang tidak pendek, 70 tahun, Tuhan gak pedulikan nasib mereka di Babel.
Ya, tapi Tuhan sudah menetapkan cuma 70 tahun, nanti akan kukembalikan kau ke tanah yang kujanjikan, akan kupulihkan kau. Ya. Jadi meskipun 70 tahun dicuekin Tuhan, tapi Tuhan sudah punya rencana. Ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan Israel sebagai bangsa pilihannya. Tuhan nggak mungkin cabut atau telan ludahnya sendiri. Itu yang saya imani. Jadi kalau Tuhan sudah menetapkan kita, dan saya andai kata nakal sekalipun gitu ya, selama saya kemudian hari bertobat ya, terus juga hukuman Tuhan atas saya selesai, maka saya akan kembali ya. Saya akan bisa kembali mendekat padanya. Apalagi kalau disertai dengan pertobatan yang sungguh, semakin cepat saya kembali kepadanya, dan akhirnya semakin cepat juga saya kembali dalam relnya Tuhan, berjalan di jalannya Tuhan. So, don't worry about anything, about everything. Saya nggak khawatir tentang apapun yang terjadi. Lewati aja. Nikmati aja. Toh, kalaupun saya jatuh, sengaja apa tidak sengaja, ya, kalau saya bertobat, Tuhan bilang nggak akan tergeletak kau. Aku akan angkat kamu kembali. Jadi ini yang saya pahami, saudara. Ini yang saya hidupi dalam prinsip saya secara pribadi, juga prinsip yang saya bagikan kepada orang yang mau mendengarkan saya. Ini yang saya imani dalam kehidupan saya pribadi, kehidupan rumah tangga saya, kehidupan juga saya sebagai seorang gembala, ya, gembala jemaat. Nah, prinsip-prinsip ini yang harus juga dimiliki oleh saudara. Sehingga akhirnya kita hidup tidak dengan kekhawatiran, tidak dengan ketakutan, tidak dengan sesuatu yang akhirnya membuat hidup kita tuh nggak damai, nggak sukacita, nggak sejahtera gitu loh. Sebab kekhawatiran sedikit aja kan damai hilang. Ketakutan sedikit saja membuat sukacita tak ada. So, lewati prosesnya. Meskipun mungkin pahit gitu ya. Lewati aja. Ya. Kuk yang kuberikan padamu itu ringan. Ya. Enak. Ada kuk yang kita pikul, ada beban yang kita pikul. Wah, wonderful Lord. Ya. Ada beban yang kita pikul, tapi Tuhan membuat itu tidak seberat yang dibayangkan orang. Ya, itu yang berkali-kali dalam bahasa khotbah saya berkata, andai kata saya nanti Tuhan izinkan harus mengalami aniaya, bahkan harus sampai pada kematian martir, berarti itu dianiaya oleh musuh-musuh saya, oleh musuh-musuh Tuhan. Mungkin seperti Stefanus, saya dirajam batu. Bahkan saya kan berani berkata bahwa Stefanus itu mati dirajam batu. Mati karena dirajam batu. Mati karena darah yang keluar. Mati karena luka yang bertubi-tubi karena dihajar oleh batu, otak yang pecah, kulit yang terbuka, dan seterusnya pendarahan yang hebat. Mungkin saja itu yang terjadi atas Stefanus sehingga dia mati. Tapi saya hakul yakin ketika dia mengalami aniaya itu, ketika dirajam oleh batu oleh orang-orang Yahudi dan Saulus ada di sana, ya, menyaksikannya, dan bahkan dikatakan dalam secara tersirat dan tersurat seolah-olah Saulus lah yang memberikan mengizinkan itu terjadi. Tapi Stefanus, saya percaya ketika mengalami itu dia tidak mengalami penderitaan. Faktanya dalam Kisah Rasul dia masih bisa berkhotbah. Faktanya dalam Kisah Rasul dia masih bisa memandang ke atas dan melihat Yesus berdiri di sebelah, atau berdiri menyambut dia di sebelah kanan Bapa. Ya. Jadi artinya Stefanus, ya, penderitaan itu tidak dirasa, ataupun kalau dirasa ya tidak seberat seperti yang kita bayangkan orang mati dirajam batu. Saya percaya semua orang-orang Kristen hebat di awal-awal abad pertama dan mungkin sampai hari ini ada di beberapa tempat di dunia yang mengalami kematian martir karena mempertahankan iman percaya kepada Yesus. Mereka mati tanpa mengalami penderitaan seperti yang kita bayangkan ketika melihat orang dianiaya, disetrum, ditembak mati, dan seterusnya. Dipenggal kepalanya, seterusnya. Karena dalam beberapa waktu yang lalu ketika ISIS berkuasa, kita sering mendapatkan dokumen-dokumen dengan tagline bahwa ini adalah martir, orang Kristen yang dipenggal, orang Kristen yang ditembak, orang Kristen yang mati terbunuh karena mempertahankan imannya, tidak mau menyangkal imannya. Saya percaya mereka ketika melewati fase-fase menjelang hidup mereka dihabisi oleh orang-orang jahat itu, mereka penuh dengan damai sejahtera,
penuh dengan sukacita, dan diberkati Tuhan luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Ya. Apakah kita tahu bahwa hidup di depan itu sudah ditentukan Tuhan? Kalau sudah tahu bahwa ingat rancangan Tuhan buat saudara itu bukan kecelakaan. Kalau paham ini, ingat bahwa berarti bagian kita adalah berusaha terus hidup di dalam jalannya, supaya yang Tuhan rencanakan atas kita bisa terlaksana, bisa kita alami, bisa kita saksikan, bisa kita bagikan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pertahankan jalanmu kalau jalanmu sudah benar, dan kembali pada jalannya Tuhan. Kalau hari ini, detik ini kau mendengarkan saya, jalanmu masih serong kiri, serong kanan. Bahkan kadang-kadang kita sering keluar jalur yang cukup jauh, melenceng cukup jauh. Kembalilah arahkan kakimu di jalan yang Tuhan sudah kehendaki untuk kau lalui. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat tadarusan malam minggu ini. Kami bersyukur, kami diingatkan kembali bagaimana kami harus menyikapi hidup masa depan kami dengan benar. Yakni berusaha hidup di jalan yang Tuhan sudah kehendaki untuk kami lalui. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam minggu. Jangan lupa besok minggu pagi dengarkan khotbah di channel YouTube The Warriors jam 6, ibadah minggu pagi online jam 6. Saya akan bagikan apa yang harus kita pelajari, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan, kita aplikasikan, belajar dari bapak-bapak orang beriman Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan di hari Minggu jam 11 kita akan kembali melanjutkan pemahaman saya soal Allah yang benar itu seperti apa. Sampai jumpa. Selamat diberkati. Selamat malam minggu. God bless you.